wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang metode penelitian analisa rawat inap rumah sakit. Saya Dinda dan teman-teman saya Fajri Fatona, Pentia Prianti, Rizka Septia Sukarman, dan Rizky Amida. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai sekarang. Analisa rawat inap rumah sakit. Metode penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitiannya. Metode penelitian sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu waterfall, sequential linear, dan classic life cycle. Untuk memudahkan membangun sistem informasi RSUD dan mempermudah penginputan data pegawai maupun pasien di rumah sakit umum, kami membuat sistem informasi berbasis web dengan aplikasi Dreamweaver 8, PHP, dan DBMS menggunakan MySQL. Begini berikut gambar flow map sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram ERD rumah sakit rawat inap. ERD sendiri mempunyai singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang artinya merupakan metode untuk merancang database secara sistematis yang berisi komponen-komponen, himpunan entitas, dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atributnya. Ini contoh diagram ERD kita. Ada 3 objeknya, yaitu pasien, rawat, dan kamar. Pasien tersendiri kita harus memasukkan kode, nomor pendaftaran, nama pasien, alamat, tanggal masuk, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dari objek rawat, kita memasukkan kode nomor pendaftaran dan nomor kamar. Dari objek kamar, kita memasukkan nomor kamar, kelas, dan nama kamar. Selanjutnya, desain waterfall merupakan suatu proses perangkat lunak yang berurutan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, permodelan, implementasi, dan pengujian. Contoh desain waterfall dari kelompok kita yaitu dari analisa kebutuhan, selanjutnya desain sistem, kemudian penulisan kode program, pengujian program, dan penerapan program dan pemeliharaan. Selanjutnya ada desain activity diagram, yaitu merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Desain activity diagram rumah sakit adalah mencakup resepsionis, memasukkan data pasien, masukkan jenis kamar, lalu sistem mengelola data pasien, dan ganti status kamar, cetak nomor kamar, dan mendapatkan nomor kamar. UML diagram, yaitu sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Berikut adalah UML diagram dari rumah sakit, yaitu pasien yang mencakup mendapatkan informasi ruang rawat inap, input data hasil pemeriksaan pasien, input kode diagnosa pasien, input data layanan atau tindakan dan biaya. Kemudian perawat yang mencakup melihat data hasil pemeriksaan, data diagnosa, dan data layanan atau tindakan pasien. Kemudian ada admin yang mencakup pemilih ruangan pasien, pendaftaran pasien rawat inap, mendapatkan informasi ruangan rawat inap, input data hasil pemeriksaan pasien, input kode diagnosa pasien, input data layanan atau tindakan dan biaya, melihat data hasil pemeriksaan, data diagnosa, dan data layanan atau tindakan pasien, kemudian mendapatkan rincian biaya layanan atau tindakan.
sini kita ada implementasi dan pengujian sistem. Implementasi PHP MyAdmin. Pada awal pembuatan program, kami lebih dulu membuat SQL database pada PHP MyAdmin. Implementasi NetBeans, kami mulai membuat skor kode yang menjadi poin penting dalam pembahasan proyek rawat inap. Sebagai berikut penampilan dari skor kode NetBeans-nya. Dan di sini ada implementasi hasil dari setelah pembuatan skor kodenya. Implementasi hasilnya setelah membuat PHP MyAdmin dan record kode selesai, kami mulai menjalankan proyek yang sudah selesai. Berikut tampilan proyek. Di sini kita tampilkan awal proyek kita, yaitu aplikasi rumah sakit yang berfungsi untuk membuat data dan menyimpan data rawat inap pasien. Kesimpulannya, dari penulisan makalah tugas akhir semester 4 ini, maka penulis dapat menarik dari seluruh pokok pembahasan sebagai berikut. 1. Dengan adanya program aplikasi yang fokus, maka akan lebih mengoptimalkan registrasi. Yang kedua, proses pengisian dan penyampaian data, serta pembuatan laporan menjadi lebih mudah dan terarah. Yang ketiga, proses registrasi jadi lebih efisien dan menghemat waktu. Sarannya, untuk mencapai keserasian dalam penggunaan sistem komputer yang ada, maka penulis mencoba memberikan saran, adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut. Pengguna komputer lebih dahulu di-training pada petugas agar dapat memahami mekanisme kinerja program dan memberitahukan pada pasien yang belum mengerti cara menjelaskannya. Yang kedua, pembuatan file backup sangat diperlukan agar dapat memahami mekanisme kinerja yang baik yang dilakukan oleh kesalahan sengaja maupun yang tidak sengaja. Perbedaan saat pembuatan akses, saat login, sangat diperlukan agar tidak terjadi hilang data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Harap kami semoga lebih bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.